Kisah kepolosan Syekh Jangkung, sosok wali yang pernah jadi murid Sunan Kudus. Sumber, https://daerah.sindonews.com/, penulis, SM Said, Solihan Arif. Ki Ageng Kingiran, menemukan anak laki-laki di tepian sungai. Anak laki-laki itu diberinya nama Saridin. Kehadiran anak laki-laki ini tentunya menjadi kegembiraan bagi Ki Ageng Kingiran yang sejak lama mendambakan untuk memiliki anak laki-laki. Sebelum menemukan Saridin di tepi sungai, Ki Ageng Kingiran telah memiliki anak perempuan bernama Sumiyem. Setelah dewasa, Sumiyem diperistri oleh seorang laki-laki bernama Branjung, sedangkan Saridin dikawinkan dengan gadis bernama Sumirah. Sebelum meninggal, Ki Ageng Kingiran berpesan kepada anak-anaknya, akan mewariskan pohon durian miliknya kepada Saridin dan Branjung. Jika siang, durian tersebut merupakan bagiannya Branjung, sedang kalau malam bagiannya Saridin. Bila ada buah durian yang jatuh pada siang hari, menjadi rejeki Branjung, sedangkan kalau jatuh malam hari maka rejekinya Saridin. Ternyata buah durian tersebut tidak ada yang jatuh pada siang hari. Sedangkan kalau malam banyak yang jatuh. Branjung mulai merasa iri hatinya, dan timbul dalam pikirannya ingin menyamar menjadi harimau untuk menakut-nakuti Saridin. Setelah merubah dirinya menjadi harimau maka segera memanjat pohon durian. Saridin tahu kalau ada harimau di pohon durian, segera ditombak kena dan mati. Setelah harimau mati, berubah lagi menjadi manusia. Oleh petinggi Pati, Saridin didakwa telah melakukan pembunuhan sehingga harus dijatuhi hukuman. Kemudian Saridin dipenjara oleh penguasa Pati. Sebelum dipenjara, Saridin bertanya apakah boleh pulang jika kangen anak dan istrinya. Petugas menjawab, boleh, asal bisa. Dan terbukti beberapa kali Saridin bisa pulang, keluar dari penjara di malam hari dan kembali lagi esok harinya. Hal ini tentunya membuat penguasa Pati jengkel, lalu Saridin dikenai hukuman gantung. Tapi saat digantung para petugas tidak mampu menarik talinya karena terlalu berat. Saridin menawarkan ikut membantu, dijawab oleh Adipati, boleh, asal bisa. Karena izin dari Adipati itu, Saridin lepas dari talinya, lalu ikut menarik tali gantungan. Adipati semakin murka, dan menyuruh membunuh Saridin saat itu juga. Lalu Saridin memutuskan melarikan diri dan berguru pada Sunan Kudus. Dalam satu versi dikisahkan, jika Saridin muda pernah berguru ke Sunan Kalijaga sehingga dia ini memiliki ilmu kesaktian yang cukup lumayan. Kesaktian itu juga ditunjukkan Saridin saat berguru kepada Sunan Kudus. Saat disuruh bersyahadat oleh Sunan Kudus, para santri lain memandang remeh pada Saridin. Apa mungkin dia bisa mengucapkannya dengan benar? Tapi yang terjadi sungguh di luar dugaan semua orang. Saridin justru lari, memanjat pohon kelapa yang sangat tinggi, dan tanpa ragu terjun dari atasnya. Sampai di tanah, dia tidak apa-apa. Semua pada heran pada apa yang terjadi. Sunan Kudus menjelaskan, bahwa Saridin bukan cuma mengucapkan syahadat, tapi seluruh dirinya bersyahadat, menyerahkan seluruh keselamatan dirinya pada kekuasaan tertinggi. Kalau sekedar mengucapkan kalimat syahadat, anak kecil juga bisa. Hal itu tak membuat Saridin mendapatkan tempat di kalangan santri. Bahkan, Saridin masih saja dilecehkan oleh para santri. Saat ada kegiatan mengisi bak air untuk wudhu, Saridin bukannya diberi ember, malah diberi keranjang. Tapi dengan keranjang itu pula Saridin bisa mengisi penuh bak air. Saat Saridin mengatakan bahwa semua air ada ikannya, tidak ada yang percaya. Akhirnya dibuktikan, mulai dari comberan, air kendi sampai air kelapa, ketika semua ditunjukkan di depan Saridin, semua ada ikannya. Karena Saridin terlalu jumawa dan pamer kelebihan sehingga dia akhirnya diusir Sunan Kudus, harus keluar dari tanah Kudus. Singkat cerita, Saridin lalu bertemu dengan Sunan Kalijaga, gurunya terdahulu.
Kemudian Saridin diperintahkan untuk bertapa di lautan, dengan hanya dibekali 2 buah kelapa sebagai pelampung. Tidak boleh makan kalau tidak ada makanan yang datang, dan tidak boleh minum kalau tidak ada air yang turun. Setelah berhari-hari bertapa di laut dan hanyut terbawa ombak, akhirnya dia terdampar di salah satu kerajaan di Pulau Sumatera yang belum masuk dalam kekuasaan Kerajaan Mataram. Raja tersebut menganggap remeh Sultan Agung. Saridin menyela omongan raja tersebut. Dia merasa terpanggil sebagai seorang yang sama-sama dari tanah Jawa. Dia mengaku sebagai hamba Mataram yang mau menguji kesaktian dengan sang raja. Aku bisa menghitung kekuatan pasukan kerajaan ini, yang Paduka gelar di alun-alun kerajaan, kata Saridin. Ribuan pasukan itu telah siap siaga untuk melawan Sultan Agung Mataram. Ya, coba kalau bisa kamu menghitung ribuan pasukanku dengan tepat, aku akan mengaku kalah sama kamu, Saridin. Lalu Saridin melesat dengan cepat ke atas, berlari dari ujung ke ujung tombak yang mengacung ke langit. Semua dihitung dengan cepat seperti kilat. Dia kemudian berada di hadapan raja dengan menebak jumlah pasukan yang berbaris. Raja itu pun tertunduk, bergetar dan ciut nyalinya menghadapi kesaktian Saridin. Seketika itu raja takluk di hadapan Saridin, namun dia tidak menerima sembah bakti. Saridin menyarankan untuk tunduk kepada Sultan Agung saja, sebab Saridin adalah salah satu hamba dari Mataram. Dengan demikian raja tersebut tunduk takluk kepada Sultan Agung tanpa perlawanan sama sekali. Selain sakti mandraguna, Saridin juga dikenal sebagai ahli berdakwah agama Islam. Beramal ibadah, membantu kaum duafa dan para fakir miskin. Ketenaran Saridin sampai ke wilayah Mataram. Kehebatan Syekh Jangkung akhirnya sampai di telinga Sultan Agung Raja Mataram. Sultan Agung sedang bingung karena warga di Alas Roban mengadu karena saat ini banyak warga yang menderita karena Ki Jati, penguasa Alas Roban sangat kejam dan banyak membunuh warga yang akan membuka ladang di daerah itu. Ki Jati adalah orang yang sangat sakti yang bisa berubah menjadi siluman ular yang sangat ganas. Tidak itu saja, Ki Jati yang menganut aliran sesat, selalu menculik gadis-gadis muda di sekitar Alas Roban untuk dijadikan tumbal agar dia tetap dikdaya dengan ilmu hitamnya. Sultan Agung lalu minta tolong pada Syekh Jangkung untuk menumpasnya. Syekh Jangkung lalu mendatangi Ki Jati. Terjadilah pertarungan hebat antara Syekh Jangkung dengan Ki Jati. Ki Jati kalah dan Syekh Jangkung minta agar Ki Jati berjanji akan meninggalkan Alas Roban. Namun Ki Jati masih menyimpan dendam pada Syekh Jangkung. Atas jasanya menumpas penguasa Alas Roban, Syekh Jangkung mendapat hadiah dari penguasa Mataram, Sultan Agung, untuk mempersunting kakak perempuannya, Retno Jinoli. Saat Syekh Jangkung berbahagia akan melaksanakan pernikahannya, Ki Jati yang masih dendam raganya masuk ke dalam Retni Jinoli. Syekh Jangkung kini harus berhadapan dengan siluman ular Alas Roban yang merasuk ke dalam diri Retno Jinoli. Dengan sungguh-sungguh Syekh Jangkung meruqyah calon istrinya. Istri Syekh Jangkung sembuh dan siluman ular yang masuk ke raga Retno Jinoli keluar. Syekh Jangkung marah hingga akhirnya dapat membunuh Ki Jati. Wanita Trakeraton Mataram itu lalu menjadi istri sah Syekh Jangkung dan diboyong ke Miono. Ketika usia Syekh Jangkung mendekati senja, dia memilih hidup sebagai petani dengan membuka perkampungan baru di kawasan Pati, Jawa Tengah. Dalam perjalanan mencari perkampungan sampailah di Desa Lus. Di sini, dia bertemu dengan 7 orang yang sedang memperbaiki atap sebuah rumah.